sama saja berbahaya ya. Wah, kalau bahayanya ya sangat berbahaya menurut mengenai saya. agnostik ini sendiri, tadi oke, ateis kita sudah cukup mengenal ya, Pak Theo. Cuman agnostik ini seberapa bahayanya pemikiran ini atau faham semacam ini bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang Kristen ya. Betul. Jadi memang bahayanya orang jadi apatis terhadap doa, terhadap pembacaan firman. Karena sebetulnya kan Tuhan itu memperkenalkan dirinya itu melalui firman dan roh. Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, kasih anugerah Tuhan ada atas kita sekarang sampai kekal, amin. Shalom Pak Teofilus. Shalom Pak Tim. Iya, ini ngobrol lagi kali ini tentang ini fenomena yang terjadi di kalangan anak-anak muda Kristen. Ya. Anak muda ya. Saya mau bertanya tentang agnostik. Nah, agnostik. Ini istilah yang sekarang cukup populer dan banyak sekali orang enteng, anak-anak muda khususnya bilang bahwa saya Kristen tapi saya agnostik. Nah, apa sih sebetulnya agnostik, dan nanti kita akan dalami itu Pak Teofilus. Pertama apakah itu sebenarnya agnostik itu Pak Teofilus? Dulu ada Kristen progresif, sekarang Kristen agnostik. Betul. Ya, saya coba cari definisinya. Sekarang ini zaman zaman keterbukaan informasi, kita ini mau cari informasi lebih mudah gitu ya. Nah, definisi dari agnostik tersebut, ini saya bacakan ya Pak Tim, adalah faham yang mengatakan bahwa kebenaran tertinggi seperti keberadaan Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak dapat diketahui atau ya ada tapi tidak bisa berhubungan gitu. Kita nggak bisa berhubungan dengan Dia yang Maha Kuasa. Nah, dari kata agnostik itu sebenarnya dari kata a yang artinya tidak dan gnostis yang artinya pengetahuan. Jadi tidak bisa mengetahui akan keberadaan Tuhan, bagaimana menghubungi Dia, mengenal Dia, itu tidak mungkin bisa. Itu adalah faham agnostik tersebut. Iya. Nah, kalau kita lihat ini agak mirip dengan ateis Pak Teofilus. Ya. Apakah ada beda dengan ateis? Iya. Jadi mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip. Artinya dekat. Iya. Bahkan menurut saya agnostik ini nanti bisa masuk menjadi ateis. Menggiring perlahan Iya. Menjadi ateis. Jadi perbedaan dengan ateisme, kalau agnostik ini saya bacakan aja. Itu meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang bisa dihampiri. Tetapi orang agnostik itu lebih terbuka untuk kemungkinan adanya Tuhan. Masih terbuka. Tetapi mereka tidak merasa punya pengetahuan yang cukup untuk bisa menjangkau Tuhan itu, keberadaan Tuhan itu. Itulah orang agnostik. Sementara kalau orang ateis itu mereka sudah tiba pada satu fase, aku memutuskan bahwa sebetulnya Tuhan yang supernatural dan perkara-perkara yang supra alami itu sudah tidak ada. Jadi semua yang kita hadapi inilah gitu. Jadi yang yang keberadaan Tuhan, roh dan sebagainya itu kalau orang ateis sudah tidak mempercayainya. Kalau agnostik masih ada keterbukaan begitu. Kira-kira begitu. Tapi sama saja berbahaya ya. Wah, kalau bahayanya sangat berbahaya menurut mengenai saya. Agnostik ini sendiri, tadi ateis kita sudah cukup mengenal ya Pak Theo. Cuman agnostik ini seberapa bahayanya pemikiran ini atau faham semacam ini bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang Kristen. Betul.
Jadi memang bahayanya orang jadi apatis terhadap doa, terhadap pembacaan firman. Karena sebetulnya kan Tuhan itu memperkenalkan dirinya itu melalui firman dan roh. Benar. Di situ. Nah, kalau orang sudah terpapar, tercemar dengan faham agnostik, ya dia tidak lagi percaya bahwa Tuhan bisa menghubungi mereka, bisa dikenali mereka melalui firman-Nya. Jadi akhirnya ya mereka sudah tidak lagi percaya bahwa firman merupakan cara Tuhan berkomunikasi dengan dia sebagai manusia. Akhirnya meninggalkan pembacaan Alkitab, dengar firman hari Minggu, ya kalau dia masih sungkan sama keluarganya ke gereja ya gini terus, handphonean terus, dia lebih suka main game, sementara firman Tuhan diberitakan dia lebih asik dengan game atau dengan dekat di mata jauh di hati. Jadi ya itu, karena dia sudah tidak percaya lagi dengan apa yang disampaikan Pak Pendeta, ya itu gitu. Apalagi di rumah, baca firman juga jelas sudah males. Dia lebih suka baca novel, lebih suka baca yang lain. Sementara doa apalagi Pak Tim. Berbahaya sekali rupanya. Pelan-pelan dia bisa digiring orang untuk undur dari Tuhan. Betul. Nah, sekarang saya yang balik ganti bertanya pada Pak Tim. Bagaimana pengalaman Pak Tim? Apakah Pak Tim ini pernah menjumpai adik-adik rohani yang Pak Tim bina yang terpapar atau terpengaruh, tercemar gitu ya dengan roh agnostik ini? Jadi memang ini menarik sekali Pak Tevilius, khususnya belakangan ini pengaruhnya memang merasuk sekali atau masuk ke dalam pikiran-pikiran anak-anak gereja anak-anak gereja khususnya mereka yang cerdas-cerdas saya amati. Justru yang cerdas-cerdas dan belajar mengenai iman mereka sendiri. Nah, ini jadi catatan buat kita, saudara. Nah, ada menurut pengalaman saya ada beberapa tahap Pak Tevilius. Jadi ada yang pada tahap awal bertanya-tanya, tapi juga nanti saya ceritakan ada yang sudah sampai menyatakan dirinya. Nah, misalkan yang itu proses ya? Proses, betul Pak Tevilius. Saya mengamati ada beberapa proses di dalam ini anak-anak muda menuju agnostik ini ya. Iya. Ada yang awal hanya mempertanyakan, ini misalkan ditanyakan seperti apa sih Om tentang Tuhan itu, apakah betul-betul seperti yang dicatat di dalam Alkitab, seperti itu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang timbul, kalau Tuhan ini Tuhan semesta alam, kenapa kok harus kebenaran itu diturunkan, pengenalan akan Tuhan diturunkan lewat agama tertentu atau kitab tertentu atau iman tertentu. Nah, pertanyaan semacam itu. Tapi ada juga Pak Tevilius yang sudah sampai tahap dia tinggal. Nah, ini biasanya anak-anak ini yang sudah mandiri Pak Tevilius. Oh, jadi sudah orangnya mandiri ya? Jadi mungkin dia sudah masuk ke dunia profesi, sudah bekerja, atau bahkan sudah mulai membangun rumah tangga. Jadi apakah agnostik itu juga dipengaruhi oleh rasa percaya diri dari seseorang anak Tuhan, sehingga dia mengandalkan diri sendiri, hikmat dan pikiran sendiri, ketergantungan sama Tuhan itu luntur pelan-pelan, kemudian hilang begitu. Nah, ini yang justru perlu jadi perhatian orang tua Kristen khususnya, karena perjalanan itu mungkin mereka waktu belum mandiri tinggal bareng orang tua, mereka masih justru malah tidak bertanya, diam saja, tapi di dalam hati dia meyakini sesuatu yang keliru. Agnostik sistem ini sendiri. Nah, ini ada juga pengalaman saya jumpa dengan waktu sekolah minggu baik, waktu ikut kebaktian remaja pemuda atau next di kita baik, waktu kuliah masih ada di lingkungan gereja, tapi begitu sudah bekerja, membangun rumah tangga, menikah, sudah selesai saya dengan Tuhan. Rupanya justru malah
bukan pengenalan akan Tuhan, tapi malah tradisi Kristen yang dia hidupi sampai akhirnya dia berani menyatakan dirinya. Saya rasa ini perlu jadi perhatian kita orang tua dan jangan sampai terlambat, Pak. Iya, betul. Satu warning ya buat kita. Nah, ini ada yang saya mau tanyakan begini, Pak Theophilus. Pak Theophilus ini kan gembala, sudah lebih dari 30 tahun menggembalakan jemaat. Nah, menurut pengalaman Pak Pendeta Theophilus, gimana sih ciri-ciri kok bisa ada orang berangkat dari lahir dari keluarga Kristen, dididik secara Kristen, kok bisa seperti yang saya saksikan tadi, ternyata di dalam perjalanannya kok akhirnya nanti dewasa meninggalkan Tuhan dan bukan pindah agama atau pindah iman atau menolak iman yang lama, tapi justru malah jadi agnostik seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau ditanya, kamu masih Kristen? Ngomong masih percaya Yesus? Masih. Tapi kalau ditanya, kok kamu nggak pernah ke gereja? Ketawa, senyum. Ya kalau didalami dia bilang males lah gitu. Sibuk lah apa. Sama saja hidup ini. Hidup sama saja. Toh ke gereja tidak ke gereja, saya juga baik-baik saja. Kemudian kok nggak pernah berdoa? Berdoa ya buat apa? Yang penting kita kan harus rajin bekerja. Jadi mulai ke sana ya. Jadi itu kira-kira ciri-cirinya. Nah, kemudian apa namanya? Sebabnya, Pak Theophilus, kok orang bisa sampai agnostik itu, penyebabnya itu biasanya apa menurut pengalaman penggembalaan, Pak Theophilus? Ini memang ada beberapa sebab, Pak Tim. Jadi yang pertama, ini sangat penting, yaitu anak muda tersebut belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Istilahnya kan Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, you must be born again. Engkau harus dilahirkan kembali. Nah, pengalaman ya istilah kelahiran baru atau kita pakai istilah perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu belum pernah terjadi. Jadi ya ini sedih kalau kita punya anak remaja bertumbuh di dalam gereja, ya ikut PA, ya ikut segala macam kegiatan ada, tapi secara pribadi dia belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi apa, firman hanya sampai sebatas di pengetahuan semacam itu. Iya, seperti pelajaran sekolah, pelajaran agama. Oke. Apalagi Pak Theophilus? Yang kedua adalah pergaulan. Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini penting sekali ini. Iya. 1 Korintus 15 ayat 33. Coba Pak Tim bacakan. Saya bacakan. Jadi Anda yang mendengarkan dapat ikut menyimak. 1 Korintus 15:33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi menjadi agnostik itu sebetulnya kesesatan. Di situ jangan sampai kamu sesat. Jadi kalau kita ganti karena tema kita, jangan kamu sampai jadi agnostik. Kemudian pergaulan yang buruk itu bukan pergaulan dalam hal buruk moral. Kumpul sama orang narkoba bisa jadi ikut-ikut narkoba. Kumpul sama pejinah ikut-ikut berjinah. Kumpul sama penjudi bisa ikut-ikut judi. Itu jelas. Itu kebenarannya jelas ke sana. Tapi kalau agnostik itu orang yang dikumpuli sama anak-anak kita ini, yang bergaul dengan anak-anak kita, mungkin orang yang berprestasi, karena orang agnostik kan biasanya orang-orang yang cerdas. Jadi dia dikagumi, misalnya akademisnya kalau di kampus, taruh kata di kampus, itu dia berprestasi. Dia orang-orang yang hebat. Mahasiswa teladan. Mahasiswa yang teladan, yang secara moral nggak ada masalah. Tapi punya pandangan agnostik sudah. Nah, ini kalau nggak bisa menjaga diri untuk karena kagum dengan orang itu, dia bergaul, moralnya baik, jadi dia orang baik, tapi pandangan-pandangan agnostiknya itu bisa mencemari.
Karena ini kan seperti virus ini Pak Tim. Benar sekali. Kalau Pak Tim ada flu, saya deket-deket begini kan saya bisa pasti tertular. Oke, tadi pertama belum jumpa Tuhan. Ya, itu belum bisa, mengalami perjumpaan pribadi dengan itu Tuhan bisa Yesus. jadi sebab Encounter ya. encounter. Ini mengalami tidak menjaga di dalam pergaulan bisa juga. Apalagi Pak Theophilus? Tidak selektif di Tidak dalam selektif di dalam pergaulan. Nah, kemudian ya ini fakta, pengaruh luas dari media. Iya, jadi sosmed itu sekarang tiap hari kita di WA kita ada masuk berbagai artikel. Betul. Kemudian ada juga klip-klip video yang masuk. Ya kalau yang masuk itu kesaksian, firman Tuhan yang baik, yang membangun iman, it's okay. Tapi kadang-kadang kan keterbukaan ini orang bisa kesana kemari, jari ini bisa cari sesuatu, kemudian ada seorang yang berbicara ternyata racun. Racun agnostikisme itu. Wah, itu kan ngeri itu Pak. Ditabur lewat pikiran-pikiran di media sosial. Dia sendiri sudah istilahnya sudah ada problem. Loh kok ini cocok? Buat apa gitu loh ke gereja-gerejaan? Nah, tapi ini problem ini saya perlu gali lebih dalam. Apa sih biasanya problem orang-orang Kristen, anak-anak kok sampai kalau ini gereja itu gini, tidak menarik. Ini pendapat dari media sosial yang tadi agnostik kok menarik. Nah, ini perlu kita gali Pak Theophilus. Jadi ini sebetulnya koreksi bagi gereja. Jadi kekecewaan anak-anak kita terhadap organisasi gereja itu, atau kepada orang-orang yang senior, orang-orang yang punya pejabat-pejabat gereja, itu ya mereka menilai ada kemunafikan. Mungkin orang tuanya sendiri kok begini, kok begitu, jadi kecewa. Nah, itu Tuhan Yesus sudah memperingatkan. Matius 11 ayat 6. Coba Pak Tim bacakan. Matius 11 ayat 6. Matius 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, Yesus. Saudara yang mengikuti akan perbincangan kami, ini sebuah peringatan dari Tuhan Yesus yang perlu kita benar-benar perhatikan. Kekecewaan terhadap apa saja itu bisa membuat seseorang itu menolak Yesus. Jadi dia kecewa terhadap, taruh kata, ayah ibunya yang tidak rukun di dalam rumah tangga. Padahal kalau di gereja aktif, mungkin pelayanan. Tapi kemudian di rumah berantem, tidak menjadi teladan, sehingga anak-anak kecewa. Nah, kecewa akhirnya terus pikiran agnostik, percuma lah, munafik semua. Nah, dari situ kalau sampai dia kemasukan paham agnostik dari orang-orang yang hebat yang bisa berbicara begini begitu, itu mudah sekali, subur sekali, subur sekali untuk langsung bertumbuh. Tercemarnya itu, ketularannya itu cepat sekali gitu. Nah, jadi ada cukup banyak faktor sebetulnya. Tadi Pak Theophilus sudah sebutkan minimal ada 4 ya. Tadi belum jumpa dengan pribadi Tuhan itu bisa jadi penyebab. Kemudian pergaulan buruk, kemudian media sosial juga bisa. Kemudian ini kecewa. Nah, sekarang terhadap orang-orang Kristen. Dari hal-hal ini Pak Theophilus, gimana kita mencegah agar kita orang percaya coba kita teliti one by one ya. Sekarang bagaimana kita mencegah supaya anak-anak kita, adik-adik kita ini jangan sampai jatuh kepada kesesatan yang namanya agnostik itu. Yang pertama, usahakan perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Di sini retreat, perjumpaan dan sebagainya itu penting. Ya, kemudian adanya doa-doa yang khusus untuk kan perjumpaan itu kan terbagi menjadi 3. Perjumpaan atau encounter dengan kebenaran firman. Nah, kalau ini kita dorong mereka jangan sampai berhenti
bergaul dengan firman. Ya. Makanya ada Aba. Ya. Ayo baca Alkitab. Alkitab. Ya, jadi itu kalau adik-adik yang masih muda-muda, mahasiswa-mahasiswi SMA, ini ayo jangan berhenti. Sebab iman kita timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya. Jadi ketika baca firman itu jangan Anda anggap sepele. Ini seperti makan. Kalau kita nggak makan, rohani akan kurus, kemudian bisa mati rohani. Nah, tapi kalau kita makan firman, maka kita akan bertumbuh. Ya. Iman kita bertumbuh, terjaga. Kemudian yang kedua, ya perjumpaan dengan kasih. Ya, ini tadi lawannya adalah jangan sampai kecewa karena tidak ada kasih dari orang-orang yang sebenarnya kita harapkan mereka itu punya kasih. Nah, tapi ternyata kasih yang sejati hanya ada pada Tuhan Yesus. Nah, ketika seorang anak berjumpa dengan kasih Tuhan, maka dia tahu sebetulnya aku tidak boleh menghakimi akan manusia siapapun dengan segala, ya tanda kutip, dinilai munafik, dinilai tidak punya kasih dan sebagainya, karena dia sudah ketemu dengan kasih yang sejati. Ini perjumpaan dengan kasih. Biasanya orang menangis. Saya berapa kali terjamah oleh kasih Tuhan, ya hancur gitu, hancur hati. Kemudian yang ketiga adalah perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Nah, baptisan Roh Kudus itu penting sekali. Ya, ini baru-baru ini kan kita ada doa 10 hari puasa. Itu orang merindukan akan zaman Roh Kudus, sehingga perjumpaan dengan kuasa Roh yang membuat jebol akan segala benteng-benteng, sehingga ketidakpercayaan dan sebagainya itu bisa hancur. Dan banyak kesaksian perjumpaan. Itu kesaksian perjumpaan dengan kuasa Roh Kudus di sini ya. Nah, ini kita usahakan, kita doakan supaya anak-anak kita, adik-adik kita ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui 3 jenis perjumpaan itu. Nah, sekarang yang kedua yaitu pergaulan, Pak Tim. Nah, ini pentingnya M3 gitu ya, pentingnya bertumbuh dalam komunitas rohani yang sehat. Makanya saya kadang-kadang juga tidak anti ya kalau mereka kumpul untuk pergi makan-makan, ya kesana kemari hiburan. Ya saya tidak anti, tapi ya jangan gitu terus. Ya, jadi kalau ada kumpul-kumpul, ayo tombok doa sungguh-sungguh, serius, saling mendoakan, baca firman, merenungkan firman sebentar saja. Setelah itu mau pergi makan wedang ronde, silahkan, gitu ya. Jadi harus imbang lah. Kalau cuma sekedar kumpul makan-makan, kumpul pergi-pergi dolan-dolan, ya tidak jelek tapi tidak lengkap. Dan untuk menghindari akan pengaruh agnostikisme itu butuh firman, butuh doa. Itu dan gitu. Butuh bergaul tadi ya. Ya, dalam komunitas yang saling menjaga. Nah, ini Pak Theophilus, sebelum lanjut saya ingin tanya, pergaulan ini kan cukup kompleks ya. Betul. Harusnya anak-anak Tuhan tidak terkecuali, bahkan yang muda-muda, dia harus menggarami, bukan digaramin. Dia harus jadi terang, bukan digelapin kan gitu. Tapi faktanya di dalam anak-anak yang tercemari oleh pikiran agnostik ini kan justru mereka digarami istilahnya atau digelapin. Nah, ini bagaimana Pak Theophilus? Ya, makanya harus ada pendampingan. Sebab tidak semua anak-anak kita ini dalam posisi cukup kuat. Jadi yang kuat harus mendampingi yang lebih lemah. Itu ada di dalam persekutuan kecil, biasanya kelompok kecil. Jadi penting sekali menata pergaulan di dalam komunitas Kristen ya. Jadi pendampingan terhadap yang lebih kuat, mendampingi yang lemah, itu penting sekali, sehingga ketika dia pergi ke temannya, ya mungkin niatnya baik ya, mau mempengaruhi supaya temannya itu bisa ikut Tuhan. Tapi kalau dia sendiri tidak kuat, ya dia perlu didampingi. Tuhan Yesus sendiri mengutus murid
berdua-dua. Iya. Itu maksudnya itu saling menguatkan. Nah, tadi Pak Theophilus sempat mengatakan bahwa pergaulan itu bukan semata-mata masalah moral yang baik. Nah, ini saya mau garis bawahi kembali. Masalahnya ini Pak Theophilus, kalau anak-anak ini jatuh di dalam mungkin kebiasaan buruk, merokok, minum, narkoba atau yang lain-lain, itu kan secara moral jelas ya. Tetapi pemikiran agnostik ini merambah ke orang-orang yang punya moral baik, baik. Seperti tadi disampaikan, mungkin orang-orang yang punya pikiran ini berprestasi, justru unggul dalam segala hal, termasuk dalam sikap, dalam moral, dalam bermasyarakat atau berhubungan. Nah, ini kan masalah tersendiri, bukan masalah moral yang buruk, tetapi pergaulan yang memberikan value yang bertentangan dengan Tuhan. Gimana itu, Pak Theophilus? Ya, ada firman ya, Pak Tim, coba bisa lihat di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus. Ini ayat bagus. Dan ini biasanya ditafsirkan untuk pasangan pernikahan. Ya, saya bacakan ya. Ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Iya. Jadi ini berkait dengan menjaga pergaulan tadi. Nah, repotnya tadi kan Pak Tim sudah katakan bahwa orang yang mungkin punya paham agnostik ini orang yang secara moral oke. Dan bahkan secara dunia dia adalah seorang yang berprestasi dan dikagumi. Nah, terus bagaimana? Nah, firman ini katakan boleh kenal tapi jangan sampai jadi pasangan. Kalau jadi pasangan itu berarti ada keterikatan, ketergantungan dengan orang tersebut. Nah, ini bukan hanya suami istri ya, tapi yang dimaksud pasangan itu adalah ada timbal balik ikatan, kedekatan dan pengaruh yang terimpartasi hari-hari. Nah, ini berbahaya. Nah, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan siapa? Orang yang tidak percaya. Nah, orang tidak percaya dalam konteks yang kita bahas hari ini adalah dengan orang agnostik. Nah, ini kan sudah belajar agnostik itu seperti apa. Ya percaya Tuhan, tapi ya dalam prakteknya dia tidak berdoa, tidak membaca firman, dan kalau ada firman disampaikan ya dia cuma ketawa lah, itu kan agama. Jadi dia sudah tidak mempercayai agama lagi, termasuk kekristenan dia sudah tidak percaya. Nah, kalau terhadap orang-orang agnostik seperti ini memang jangan sampai kamu punya ketergantungan. Itu yang dimaksud pasangan dalam nilai-nilai hidup. Sebab itu virus yang pelan-pelan bisa terimpartasi dan pada waktunya nanti tiba-tiba tertular, apalagi dia dalam kondisi yang ketiga tadi, kecewa. Nah, itu jalan masuk yang enak sekali ya, Pak Theophilus. Orang yang kecewa itu memang ngeri. Nah, ini gimana juga mengatasi kekecewaan ini supaya tidak bertumbuh menjadi agnostisisme di dalam orang percaya, orang Kristen khususnya. Iya. Pertama, koreksi bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, jangan sampai jadi batu sandungan. Orang-orang Kristen yang punya posisi dalam gereja itu jangan sekali-kali kita melakukan hal-hal yang bisa menjadikan batu sandungan dari anak-anak kita sendiri. Itu yang pertama. Jadi kita ada koreksi. Kedua, sebuah pengajaran yang berulang-ulang kita sampaikan. Kamu pasti akan ketemu yang namanya kecewa dalam hidup ini. Kamu bisa kecewa pada Pak Pendeta, kamu bisa kecewa pada Kak Tim yang juga pendeta, bisa kecewa pada pembimbing rohanimu, kamu bisa kecewa pada ayah ibumu yang adalah tokoh Kristen di gerejamu, tapi terhadap Tuhan Yesus jangan. Itu loh, karena jangan kecewa dan menolak aku. Yang bikin kecewa bukan Tuhan Yesus,
tapi Tuhan Yesus yang jadi korban. Sasaran kekecewaan. Iya. Itu biasa. Jadi kita mengingatkan terus, mengingatkan. Kitanya sendiri tidak boleh kecewa terhadap orang-orang Kristen itu sendiri karena memang mereka sama manusia, tetapi kita juga tidak boleh mengecewakan seperti itu ya, sebagai orang jadi bagi orang-orang yang dilihat, istilahnya pemimpin Kristen, showcase, harus sadar bahwa tindakan perkataanmu, kemunafikan yang bisa yang tanpa sadar kamu lakukan itu dinilai oleh anak-anak kita bisa jadi batu sandungan. Dan ini kita perlu koreksi diri, perlu waspadai. Namanya manusia kan banyak kelemahan ya. Jadi kalau salah ya minta maaf sama anak-anak. Ini bagus kalau misalnya orang tua salah, jangan gengsi. Kenapa sih? Dia justru memberi teladan yang sangat menggigit dan tergores dalam hati anak-anak itu ketika orang tua berbuat salah, dia panggil anak dan dia mengaku, "Nak, papa mohon maaf, papa minta maaf, papa salah, papa munafik dalam hal ini, dan papa minta ampun sama Tuhan dan biar kalian mendoakan papa supaya papa diberi kekuatan untuk bisa hidup benar." Nah, ketika itu diucapkan, itu anak-anak akan mengalami kekuatan iman dan teladan yang luar biasa. Wow, itu penting sekali Pak Tim. Jadi teladan untuk bersikap jujur, bersikap rendah hati dan bersikap benar terhadap memang kita manusia keluarga. Memang gudangnya kesalahan, gudangnya kelemahan. Jadi jangan sok. Wah, aku kan pendeta, jadi aku tidak pun salah. Kalau ada pepatah bahasa Inggris, the king can do no wrong, the pastor can do no wrong. Itu bahaya sekali. Kita ini hanya manusia biasa yang diampuni, dan oleh kemurahan Tuhan kita diberi hak untuk diberi kesempatan untuk melayani Dia, menyampaikan firman kebenaran. Tapi kalau kita bersalah ya ngaku, jangan malah bersikukuh dengan sombong, bersikukuh dalam kesalahan. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Theophilus untuk penjelasan hari ini, dan kita berdoa agar anak-anak, tidak cuma anak-anak, mungkin orang-orang Kristen seluruhnya terjagai dari pikiran agnostik ini. Saya akan tutup dengan membaca satu ayat Pak Theophilus di dalam Ibrani 10. Ini penting sekali. Ibrani 10 ayat 38 dan 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. 39. Tetapi kita, amin, bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Berarti kalau mengundurkan diri dari iman kepada Tuhan Yesus, mau disebut agnostik atau ateis, itu binasa ya? Binasa. Nah, ini tadi kan sempat dibahas betapa berbahayanya, karena dengan demikian orang-orang yang agnostik ini kan mundur teratur sampai menuju kepada kebinasaan. Nah, ini bukan bagian dari hidup orang percaya. Ini bahaya yang mengancam ya, yang harus dicegah. Jadi seperti ayat 39, saya ulangi lagi, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.